Kapan perlindungan merek muncul? Perlindungan merek muncul ketika sertifikat mereknya sudah terbit, ya. Apa yang dilindungi? Apa yang termuat di dalam sertifikat merek, dari mulai label mereknya, kelasnya, dan jenis barang atau jasa. Jadi saran kami adalah pastikan ya jenis barang atau jasanya di awal sebelum mengajukan permohonan merek, dan pastikan juga label merek yang dimohonkan di awal. Kenapa? Karena apabila sertifikat mereknya sudah terbit, kemudian label merek dan jenis barang atau jasanya ingin dirubah, itu tidak bisa, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah silahkan daftar kembali seperti awal, meskipun label mereknya berbeda, kemudian ada penambahan jenis barang walaupun dalam kelas yang sama, ya. Jadi untuk itu di awal harus dipastikan dulu label merek memang itu yang akan digunakan dan diperdagangkan, kemudian jenis barang dan jenis jasanya memang itu yang akan diperdagangkan, ya. Perlindungan merek selama 10 tahun, ya. Jadi selama 10 tahun silahkan memperdagangkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, ya. Jadi hak merek adalah hak eksklusif, ya, yang diberikan oleh negara kepada si pemilik merek, ya, untuk memperdagangkan mereknya atau mengizinkan orang lain menggunakan mereknya atau melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa izinnya, ya, untuk barang atau jasa yang sebagaimana tercantum di dalam sertifikat merek. Nah, apakah dalam 10 tahun itu akan ada mengeluarkan biaya lagi, ya? Jadi tidak ada lagi mengeluarkan biaya, ya, selama masa perlindungan 10 tahun, ya. Nanti akan mengeluarkan biaya lagi apabila mereknya sudah mau berakhir dan masih mau menggunakan merek tersebut. Jadi bisa dilakukan permohonan perpanjangan merek, ya. Permohonan perpanjangan merek itu dikenakan biaya PNBP perpanjangan merek plus jasa konsultan jika menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Jadi nanti perpanjang lagi kalau masih mau menggunakan merek. Lalu bagaimana mereknya mau kadaluarsa 1 tahun lagi, ya? Apakah sudah bisa diperpanjang sekarang? Nah, ini juga banyak yang ditanyakan. Jadi terhadap merek, ya, yang mau kadaluarsa 1 tahun lagi itu belum bisa diajukan permohonan perpanjangan merek. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, proses perpanjangan merek itu bisa dilakukan 6 bulan sebelum tanggal berakhir perlindungan atau 6 bulan setelah berakhir tanggal perlindungan. Jadi kalau lewat dari itu belum bisa diajukan perpanjangan, ya. Biayanya bisa kita bayarkan tapi sistem belum bisa dibuka. Nah, itu yang nanti sayang kan, biaya yang kita ajukan tentu proses pengembalian akan butuh waktu. Jadi saran kita, ajukanlah 6 bulan sebelum tanggal berakhir perlindungan. Lebih cepat daripada perpanjangan di 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan. Kenapa? Karena biaya penerimaan negara bukan pajak atau disingkat dengan PNBP 6 bulan sebelum berakhir lebih murah, lebih terjangkau dibandingkan biaya perpanjangan 6 bulan setelah berakhir perlindungan merek.